Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1 Revina Silonita dengan nomor NPM 2152035, 2 Uripuriati Samsuri dengan nomor NPM 2152036, 3 Nilam Anjani dengan nomor NPM 2152038, 4 Trisnanda Rehan Prayoga dengan nomor NPM 2152039, 5 Sekar Fatia dengan nomor NPM 2152041, 6 Aren Nariswara dengan nomor NPM 2152043, dan 7 Anastasia Januari Kristi dengan nomor NPM 2152045 ingin mempresentasikan tentang artikel ilmiah mengenai pengertian Al-Quran, keotentikan Al-Quran, prinsip penetapan hukum di dalam Al-Quran, pembagian hukum di dalam Al-Quran, kedudukan dan fungsi Al-Quran. Pembukaan dan pengenalan anggota akan dibacakan oleh Revina Silonita. Pengertian Al-Quran akan dibacakan oleh Nilam Anjani. Keotentikan Al-Quran akan dibacakan oleh Trisnanda Rehan Prayoga. Prinsip penerapan hukum Al-Quran akan dibacakan oleh Sekar Fatia. Pembagian hukum akan dibacakan oleh Aren Nariswara. Kedudukan fungsi akan dibacakan oleh Urip Wuriati Syamsuri. Dan kesimpulan serta penutup oleh Anastasia Januari Kristi. Materi yang pertama yaitu pengertian Al-Quran. Dari segi bahasa, Al-Quran berasal dari kata khoro'a, yakhro'u, khiro'atan, Qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Kemudian pengertian Al-Quran dari segi istilah. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang sampai kepada kita secara mutawatir, ditulis dalam mushaf, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Membacanya berfungsi sebagai ibadah, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW, dan sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat manusia. Allah berfirman, yang artinya, sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Quran Surat Al-Isra ayat 9. Kemudian menurut pendapat Muhammad Quraisy Shihab, Al-Quran secara harfiah berarti bacaan yang sempurna. Ia merupakan suatu nama pilihan Allah yang tepat, karena tiada suatu bacaan pun sejak manusia mengenal tulisan baca 5.000 tahun yang lalu yang dapat menandingi Al-Quran. Bacaan yang sempurna lagi mulia. Berdasarkan definisi di atas, ada beberapa faktor yang menjadi karakteristik Al-Quran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran adalah firman atau kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Al-Quran hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Al-Quran adalah mukjizat. Yang keempat, diriwayatkan secara mutawatir. Kemudian yang kelima, membaca Al-Quran dicatat sebagai amal ibadah. Materi selanjutnya yaitu keotentikan Al-Quran. Al-Quran memiliki sifat di mana keotentikannya dijamin oleh Allah, dan ia adalah kitab yang selalu dipelihara. Inna nahnu nazzalna al-zikra wa inna lahu lahafizhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kamilah pemelihara-pemeliharanya. Bukti-bukti dari Al-Quran. Huruf-huruf hijaiyah yang terdapat pada awal beberapa surah dalam Al-Quran adalah jaminan keutuhan Al-Quran sebagaimana diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
semua habis dibagi 19. Huruf Haf yang merupakan awal dari surah ke-50 ditemukan terulang sebanyak 57 kali atau 3 kali 19. Huruf-huruf Kaf, Ha, Ya, Ain, Said dalam surah Maryam ditemukan sebanyak 798 kali atau 42 dikali 19. Huruf Nun yang memulai surah Al-Halam ditemukan sebanyak 133 atau 7 dikali 19. Kedua, huruf Ya dan Sin pada surah Yasin masing-masing ditemukan sebanyak 285 atau 15 kali 19. Kedua, huruf Ta dan Ha pada surah Taha masing-masing berulang sebanyak 342 kali sama dengan 19 kali 18. Huruf-huruf Ha dan Mim yang terdapat pada keseluruhan surah yang dimulai dengan kedua huruf ini, Ha, Mim, kesemuanya merupakan perkalian dari 114 dikali 19, yakni masing-masing berjumlah 2166. Hal tersebut dijadikan sebagai bukti keautentikan Al-Quran, karena seandainya ada ayat yang berkurang atau berlebih atau ditukar kata dan kalimatnya dengan kata atau kalimat yang lain, maka tentu perkalian tersebut akan kacau. Kemudian poin selanjutnya yaitu prinsip penerapan hukum Al-Quran. Asas-asas hukum sebagai yang tercantum di dalam Al-Quran ada 3. Yang pertama yaitu tidak memberatkan, sesuai dengan firman Allah yang artinya, dan tidaklah Allah membuat atasmu dalam agama itu suatu kesukaran. Kemudian Allah berfirman di firman lain yang artinya, Allah tidak memberatkan seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Sebagai contoh, sholat yang dilakukan dengan berdiri. Apabila orang itu tidak mampu berdiri, maka duduklah. Apabila tidak mampu dengan duduk, maka berbaringlah. Dan juga amalan puasa, apabila orang tersebut dalam perjalanan atau sedang sakit, maka tidak melaksanakan puasa Ramadan, tidak apa-apa, tapi harus diganti di lain hari, atau jika memang benar-benar tidak mampu, maka membayar fidyah. Kemudian yang kedua yaitu Islam tidak memperbanyak beban atau tuntutan, dengan maksud segala sesuatu yang ditentukan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, semua manusia mampu melakukannya. Yang ketiga yaitu ketentuan-ketentuan Islam datang secara berangsur-angsur. Contohnya Al-Qamar. Mula-mula dikatakan oleh Allah, orang-orang tidak diperbolehkan sholat apabila dalam keadaan mabuk. Kemudian dikatakan dalam Al-Qamar itu ada manfaatnya, tetapi juga ada madorotnya. Madorotnya lebih besar. Akhirnya Al-Qamar itu sama sekali diharamkan. Pembagian hukum dalam Al-Quran. Hukum Islam bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Di sini yang akan dibahas adalah hukum dalam Al-Quran. Hukum dalam Al-Quran adalah hukum-hukum Islam yang mengatur permasalahan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan Al-Quran. Menurut Wahbah Zuhaili, hukum dalam Al-Quran ada 3 macam, yaitu 1. Hukum akidah. Hukum akidah yaitu hukum yang berhubungan dengan sesuatu yang harus diyakini oleh manusia tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat, kitab-kitab, dan rasul-rasulnya, serta hari akhir. 2. Hukum akhlak. Hukum akhlak yaitu hukum yang berhubungan dengan sesuatu keutamaan yang digunakan oleh manusia untuk menghias dirinya, seperti kejujuran dan kedermawanan, dan menghilangkan sifat-sifat yang jelek pada dirinya, seperti dusta dan bakhil. 3. Hukum syariah. Hukum syariah adalah hukum-hukum yang berhubungan dengan manusia dalam bentuk ucapan, pekerjaan, kontrak, dan beberapa usaha. Hukum ini mengatur perkara hubungan dengan Allah, aturan dengan sesama manusia, dan alam sekitar, yaitu
Yang pertama, hukum-hukum ibadah. Hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan seperti zakat, puasa, sholat, nazar, sumpah, dan lain sebagainya. Yang kedua, hukum-hukum muamalat. Hukum yang mengatur hubungan sesama manusia seperti kontrak kerja, hukum pidana. Hukum perdata. Hukum perdata yaitu 1. Hukum pernikahan, talak, dan hal ihwal bersifat pribadi. 2. Hukum-hukum kerja atau sivil seperti jual beli, pegadaian, koperasi, sewa, agunan, pinjam, hutang piutang, dan lain-lain. 3. Hukum-hukum pidana. 4. Hukum-hukum pengaduan dan gugatan perdata dan pidana. 5. Hukum-hukum konstitusi. 6. Hukum-hukum internasional. 7. Hukum-hukum perekonomian dan keuangan. Kedudukan dan fungsi Al-Quran. Kedudukan 1. Sebagai pedoman terpenting bagi umat manusia sepanjang masa, Al-Quran sendiri telah menyatakan dirinya sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi manusia yang terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. 2. Sebagai petunjuk manusia, Al-Quran memberikan dasar moral yang kokoh dan tidak berubah untuk kepentingan manusia. Fungsi 1. Al-Huda, petunjuk. Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia secara umum, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. 2. Asy-Syifa. Disebutkan bahwa Al-Quran merupakan obat bagi penyakit yang ada di dalam dada manusia. Penyakit dalam tubuh manusia memang tak hanya berupa penyakit fisik saja, tetapi bisa juga penyakit hati. Perasaan manusia tidak selalu tenang, kadang marah, iri, dengki, cemas, dan lain-lain. 3. Al-Furqan, pemisah. Fungsi Al-Quran lainnya yang dapat menjadi pemisah antara hak dan yang batil atau antara yang benar atau yang salah. Di dalam Al-Quran dijelaskan berbagai macam hal yang termasuk hak salah dan benar atau hak dan yang batil. Misalnya, mencari keuntungan dengan berdagang dijelaskan bahwa tidak benar jika melakukan penipuan dan mengurangi berat sebuah barang dagangan. 4. Al-Mu'izah, nasihat. Al-Quran juga berfungsi sebagai pembawa nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Nasihat dan peringatan tersebut penting karena sebagai manusia kita sering menghadapi berbagai masalah, dan cara penyelesaiannya sebaiknya diambil dari ajaran agama. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari materi yaitu Al-Quran sebagai kitab suci yang dianut oleh umat beragama Islam serta digunakan sebagai pedoman dan pegangan dalam menjalankan sebuah kehidupan karena Al-Quran merupakan kitab yang dapat dibuktikan kebenarannya serta kemurniannya. Islam juga merupakan satu-satunya agama yang sempurna dalam mengatur seluruh sendi kehidupan manusia dan alam semesta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum.